Halo, ketemu lagi sama saya di channel YouTube Lan Strangers. Kali ini saya cuma pengen bikin video tentang sound terakhir yang saya pakai waktu selama manggung sama Noah. Jadi video ini saya nggak akan bikin bedah likbas atau contekan. Saya cuman mau bagi-bagi tentang sound yang saya pakai aja. Saya pakai apa? Saya pakai Headrush Gigboard dari 11 Rack. Oke. Langsung aja kita nyontek ke sini. Di sini ada yang saya kasih judul Lan Ori. Ini bisa kamu kasih nama terserah. Kamu kasih namanya gimana? Di sini saya bikin ada clean, ada drive, ada octave, dan ada boost dari 4 foot switch-nya. Yang clean ini saya pakai di kebanyakan lagu-lagu Noah, kayak misalnya Ku Katakan Dengan Indah, terus Separuh Aku, bukan yang versi metal ya. Ya, jadi lagu-lagu yang pop, yang santai, yang nggak galak-galak gitu, saya pakai yang clean di folder Lan Ori, dan bunyinya seperti ini. Misalnya. Lalu ada drive. Nah, drive ini saya pakai di lagu-lagu yang agak-agak ngerok. Lagu-lagu yang agak kenceng, misalnya Topeng. Topeng, terus apa lagi ya yang agak merok. Oh, Ada Apa Denganmu juga saya pakai. Enggak deng, Ada Apa Denganmu saya pakai clean. Yang pakai drive apa lagi ya? Oh, Hidup Untukmu Mati Tanpamu saya pakai drive. Terus Cobalah Mengerti saya pakai drive juga. Nah, yang foot switch berikutnya di folder ini ada octave. Octave ini dipakai di lagu-lagu yang butuh drop D. Dan saya nggak pakai bass 5 senar seperti yang udah diceritain di vlognya Cigitu Aja Ibrani Pandean. Ini kaosnya bisa langsung aja diambil di Cigitu Aja Store ya, Pak Bani ya. Nanti saya tulis di sini deh. Ada, langsung ke situ aja. Tuhan memberkati anak band. Amin. Nah, di sini suara oktav bunyinya seperti ini. Kapa. Oke, lalu di foot switch yang paling kanan, yang terakhir, yang keempat adalah boost. Boost ini cuma nambahin gainnya sekitar 2 dB-an, 1,5 sampai 2 dB. Itu tujuannya buat ngangkat bagan chorus terutama. Jadi kalau misalnya dari intro, jeder gitu ya, intro juga biasanya dipakai, boostnya tuh dipakai, lalu masuk ke bagan verse, dimatiin boostnya biar agak ke bawah dikit. Siapa tahu di panggung saya terlalu bersemangat, sama boostnya dimatiin tuh ngebantu buat nurunin tensi, nurunin dinamiknya main saya. Biasanya sih udah otomatis melanin sendiri sih ya dari jarinya, cuman ini buat tambahan aja gitu biar lebih kerasa lagi gitu si dinamiknya.
Begitu masuk chorus, jeder, busnya nyala. Saya juga mungkin metiknya otomatis tambah power. Begitulah. Oke, lalu di folder berikutnya ada LAN fuzz. Ini ada clean, ada drive, octave juga, dan ada boost sama. Jadi boost itu di setiap folder pasti ada karena buat nambahin gain di bagian chorus. Yang clean suaranya kayaknya sama. Lalu ini drive-nya agak beda sama suara drive di folder yang pertama, dan ini cuma dipakai di satu lagu. Kalau nggak salah saya buat ini tuh spesifik buat lagu Kota Mati. Kota Mati versi yang terakhir ya, yang ada di YouTube itu. Jadi dia tuh pas bagian chorusnya itu seperti nge-fuzz banget suaranya. Ini oktavnya sih kayaknya nggak dipakai ya karena hasil kopian. Oke, folder berikutnya ada LAN modulation. Ini juga khusus dibikin cuma buat lagu di atas normal. Di atas normal yang bagian begitu masuk musik pertama itu bagian verse pertamanya. Yang modulasi ini saya nambahin flanger. Dan bunyinya seperti ini buat lagu di atas normal yang awalnya doang sampai sebelum masuk interlude keyboardnya David. Gapat. Itulah. Lalu ketika interlude David masuk, ganti ke clean plus. Clean plus ini sebenarnya clean, cuman pakai boost, ditambahin 2 dB, 1,5 atau 2 dB. Ya. Bagian ini oleh co-pilot saya yaitu Pak Jajat dipindahinlah ke clean biasa. Lalu masuk ref kan, dipindahin lagi ke clean plus. Oke, folder berikutnya adalah folder terakhir yang saya bikin, yaitu mendekati lugu. Sesuai dengan nama foldernya, ini dibuat cuma buat lagu mendekati lugu. Bedanya apa? Apa aja di sini ada? Saya bikin song, ada clean, ada interlude, dan ya boost seperti biasa buat masuk bagian chorus. Di clean itu saya pakai di intro, dan intro yang terakhir itu pakai circle chord-nya ref, yaitu
di situ ya. Nah, dari clean, dari bagian intro itu, clean tambah boost sih. Karena ya intro biasanya kan pakai boost. Gitu, masuk ke bagian song. Nah, boost mati. Di bagian song ini saya nambahin oktav. Pedal oktav ke atas dan oktav ke bawah. Dan seterusnya. Lalu bagian interlude dan boostnya nyala. Bagian interlude itu bedanya dengan song adalah dia nambahin fuzz. Oke, segitu aja sound-sound yang saya pakai di Noah. Kalau buat Idiophone, saya pakai sound-sound yang beda lagi. Itu balik lagi ke pedal-pedal analog yang saya punya. Saya pernah posting tuh di di Instagram beberapa hari yang lalu. Instastory sih. Pedal-pedal itu yang saya pakai. Jadi ada ada Aguilar TLC kompresor, ada Electro Harmonix Microsynth, ada Source Audio Aftershock buat distortionnya, terus terakhir preamp DI dari Radial Tonebone Bassbone, saya pakai itu. Dan ampli simulatornya saya pakai Overloud dari Overloud. Itu ampli dan kabinet simulator dari produksiannya Mark Bass. Oh iya, sorry kelewat. Di folder LAN Ori ada flanger dan auto swell ini kan. Flanger dan auto swell nongkrong di situ. Nah, flanger ini di LAN Ori cuma dinyalain waktu bawain lagu KTT, jadi dia ada di drive. Jadi setelah chorus, itu lalu solo drum Rio. Nah, setelah solo drum Rio, giliran solo bass saya oleh Pak Jajat. Flangernya dinyalain dan dari oktav pindah ke drive. Buat nambah bumbu aja, bumbu sedikit. Kalau nggak pakai, bandingin aja ya, itu barusan pakai flanger. Kalau nggak pakai flanger, bunyinya seperti ini. Pakai flanger, sekali lagi, seperti ini. Ada lah ya, kedengar lah ya bedanya dikit ya. Bumbu saja. Lalu ini ada apa? Auto swell. Nah, auto swell ini saya pakai cuman kalau kadang-kadang juga sih, tergantung gimana anak-anak bawainnya. Lagu apa? Semua tentang kita. Kadang-kadang saya pakai auto swell, kadang-kadang enggak. Tergantung gimana waktu itu mood bawain lagunya. Ini tuh cuman ya nambah dramatis dikit lah. Dapat.
Jadi kayak selo gitu ceritanya, selo-seloan. Aduh, kayak selo-seloan. Udah deh. So, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Buat yang belum nonton vlog Cigitu aja, saya dan Ibrani Pandean, Pak Bani, silahkan langsung aja ke situ, tonton. Dan di situ juga ada duet dengan Pak Bani. Duet dengan Pak Bani bawain something insane. Pak Bani mainin bass ini, jadi sekarang bass ini nilainya jadi lebih tinggi lagi sekarang. Ada yang mau nawar? Di kolom komentar aja, silahkan. Oh, sedikit update tentang Idiophone. 12 lagu alhamdulillah udah selesai, sedang di mixing dan di mastering oleh Bapak Gio Guidi. Tapi lalu akhir-akhir ini saya lagi ngerjain lagu ke-13 buat Idiophone. Jadi kemungkinan ada satu lagu yang di take out, digantiin sama lagu ini. Buat yang belum pernah dengerin semuanya sih kayaknya nggak akan tahu ya. Tapi saya dan istri saya tahu lagu mana yang keluar, lagu mana yang masuk. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Oh, jangan lupa yang udah berusia 17 tahun ke atas dan punya hak pilih, gunakan hak pilihnya.